Nah, balik lagi ini baru udah lama banget gue kagak kagak ngupload lagi nih. Lu cara lu tau lah nyari narasumber tuh susah banget. Nih si Rick, ada Ricky. Ada Ricky. Nah, sebelah gue udah ada Olvin nih. Olvin ini gue ketemu sejak tahun 2008 ya, Vin ya. 2008. Nah, waktu itu kita ada project Jewelry online. Pertama banget ya. Pertama banget. Itu benar-benar pertama banget. Jadi udah shipping sama paymentnya udah online banget. Itu kita ketemu. Masih pertama kali ya. Iya. Lu yang pertama kan ya? Iya. Bukan. Lu bukan pertama? gua. Iya enggak, lu programmer pertama. Iya, jadi kalau ada apa-apa tanya dia. Hubungannya enggak ada hubungannya. Berarti dari ketemu waktu itu 2008. Sebelum tuh lu di mana, Vin? Sebelumnya gue programmer juga di perusahaan manufaktur. Oh, manufaktur. Oke. Nah, lu ngelamar di situ tuh lu lewat mana? Jobstreet apa ya? Di Jobstreet? Ngelamar lewat JobsDB waktu itu zamannya. Oh, zaman JobsDB ya belum ada yang lain JobsDB. Iya, Waktu itu JobsDB gue ingat. Jobstreet belum ada ya? JobStreet belum ada gue. Justru malah JobsDB dibeli Jobstreet ya. Oh iya? Iya kan? Iya. Nah, setelah kita ketemu di project ini nih. Nah, sekarang lu ngapain, Vin? Kita lompat. Kita skip aja yang itu tuh. Oh, gitu. Itu kita skip aja deh. Skip aja. Sekarang gue Bisa ada penjara ntar kita. di agency. Lu agency. Digital agency. Iya. Lu bikin produk apa sih, Vin? Produk. Nah, tadi lu bisa ceritain. Jadi, misalnya teman-teman di sini tuh ada perusahaannya tuh yang butuh jasa lo bagaimana. Ini kan bisa kontak lu langsung gitu. Bisa kontak juga dengan Bapak Andri. Iya. Gue saring dulu proyeknya. Nah, kalau saringnya proyeknya gimana gue kasih lu lagi. Iya, betul. Kan brokernya di Bapak ini basically. Gue sekarang sekarang kebanyakan main di produk teknologi. Apa aja produk lu? Saat ini gue ada dua produk ya. Pertama itu lebih untuk lead management system, jadi ngebantuin brand untuk supaya bisa dapat generate leads. Nanti kita manage database-nya, sama nanti bisa kita shortlisting lah, sama kayak tadi itu broker. Jadi kita juga ada broker ya, brokernya database kontak, database customer itu elemennya. Nah, kompetitor lu apa, Tin? Kompetitornya itu, gua rasa yang paling dekat itu adalah CRM tools ya, CRM platform. Itu ada contact.com, terus ada Salesforce. Salesforce. Itu mungkin yang kelas super suite lah ya, itu Salesforce, HubSpot, itu kayak gitu. Itu udah super powerful. Tapi kalau yang Indonesia tuh kayak contact.com sama yang Mekari ya, kayak masalah di Mekari itu. Mekari apaan? Nggak ada ya? Nggak ada CRM deh. Mekari lebih accounting, bukan. Iya, Mekari accounting di jurnal kan? Iya, benar-benar accounting. Waktu itu ada satu deh pokoknya di grupnya. Sneaker. Bukan. Sneaker tuh kayak Jobstreet. Bukan. Mekari bukan. Nggak ada. Tapi yang paling dekat tuh contact.com. Iya, contact.com. Sekarang bedanya apa lu sama misalnya yang kita tahu kan gua nggak tahu contact.com, gua tanya Salesforce. Oh iya, Salesforce. Nah, bedanya lu apa sama Salesforce? Yang pasti lebih murah. Udah pasti banget karena merek lokal. Terus kita itu keunggulannya mungkin lebih karena kita locally build, kita lebih ngerti market di Indonesia. Jadi pada saat approaching ke klien-klien itu juga kita lebih berusaha menjawab objektif bisnisnya dia dulu. Kalau Salesforce kan kita jual license tuh. Pokoknya ini apa? Oke, gue jualnya license. Gue jualnya license tuh. Nah, kalau di kita tuh kita nggak mau hajar langsung license. Kita ngobrol dulu aja, kita coba understand dulu bisnis objektif itu apa, kira-kira KPI lu seperti apa. Oh, custom? Lu custom? Nggak custom juga, cuman modulnya kita tuh bisa kita sesuaiin dengan kebutuhan itu. Intinya kita ngerti industri. Iya, ngerti. Gitu. Jadi lu custom intinya ya? Jadi lu rela untuk custom untuk satu klien itu doang kan? Untuk modul-modul tertentu, yes, betul. Oke. Custom API lah kita sebutnya lah, bukan custom modul ya. Custom API. Kurang lebih seperti kurang lebih gitu. Ya, jadi lu rela untuk nge-custom buat satu klien gitu kan? Yes. Ya beda lah kalau Salesforce nggak bisa. Nggak mau dia, ngapain? Karena kita ada dua, jadi kita ada namanya tuh off the shelf. Off the shelf itu dimana tuh ready to use, hampir sama kayak Salesforce. Yang sistemnya itu lu nggak perlu modif terlalu banyak dan itu lebih cost efisien, harga subscription-nya lebih murah. Tapi kalau lu mau yang custom, bisa kita bikinin namanya custom API. Jadi kita sebutnya itu managed service. Nah, dia ada dua memang ada dua sih basically. Iya, benar. Karena kebutuhan orang tuh beda-beda ya. Iya, apalagi perusahaan Indonesia terutama. Perusahaan Indonesia kan banyak model bisnis yang beda-beda. Benar. Jadi kita coba sesuai. Benar. Gitu. Benar.
Ya kalau mau nangkep bisnis baru ya lu harus berani untuk nangkep yang nggak ditangkep orang-orang lain kan. Betul, Nah, betul. Ya kita intinya nggak bisa jualan kayak caranya Salesforce lah. lu CRM, nah yang gue tahu nih, yang punya ide ini kan dulunya kan di bidang telco. Gue pikir lu CRM lu bisa nyambung kayak call center, iya nggak sih? Nah, sekarang ini tuh kita kebetulan lagi dalam menjejaki partnership sama salah satu operator seluler di Indonesia. Jadi kita memang ada kerjasama sama satu telco, belum bisa gua disclosure. Iya. Basically. Alteco namanya. Hah? Alteco. Bukan. Ya, Alteco mah itu ngelem nih. Aika Aibon kali ya. Tapi ada salah satu telco perusahaan Iya, itu iya. yang kita lagi kerja bareng itu untuk menyatukan digital solution kita tuh jadi satu. Salah Iya, satunya iya. bener ke call center tuh bro, bener banget. Nggak, gue pikir lu awalnya dari call center. Call center kan pasti CRM kan. Iya. Lu ngerekam segala Sebenarnya macam, tiket segala macam kan. Lucunya sih kita pertama kali mulai itu dari customer care bener, tapi bukan call center. Kita customer care itu dari social media. Dari sana kita ngelihat platform-platform itu banyak kekurangannya dan kita ngebantuin mereka itu untuk nge-setup platformnya. Begitu setup platformnya, baru kita ada call centernya. Jadi sebenarnya bukan call center kita mulainya bro. Pertama kali mulai dari dulu customer care social response dulu. Nah itu anehnya di kita. Jadi kita memang platformnya dari digital dulu. Iya. Jadi makanya call-nya juga kita lagi coba menjajaki tuh call-nya bisa pakai VoIP. Ya mungkin teknologi udah lama kali ya VoIP ya. Oh, gue pikir karena yang ngasih ide tuh dulu kerja di telco, gue pikir tuh lu bikin call center dulu. Enggak, Bukan. bukan. Gitu. Iya, oh berarti lu dari sosmed kok. Dulu untuk manage sosmed berarti ya. Pembelaan sosmed tuh jadiin tiket gitu. Betul. Awalnya tuh dari situ. Jadi kayak wah ini kayak ribet nih atau apa nih. Nah, udah nih kayak kita bikin sendiri, kita platform sendiri, kita bikin link sendiri gitu loh. Ya gitulah kurang lebih. Berangkatnya dari sono, Bro. Bukan dari call center makanya aneh. Iya. Gitu. Ya ada nih boleh nih kalau ada ide yang kayak gitu juga boleh dicontek juga. Ajar lebih murah. Siapa lagi? Atau ada lagi yang mau invest gitu? Nah, yang mau invest. Jadi misalnya kalau yang mau invest, misalnya nih bapaknya kaya banget. Iya, bener. Nggak tahu mau ngapain duitnya. Duitnya banyak banget. Terus bapaknya udah ultimatum. Besok lu kalau nggak ada kerjaan ya, udah warisan lu gue putus. Nah nih cari Colvin. Nyari investor. Siapa tahu gitu. Iya, nyari investor. Nah, satu lagi Vin, produk lu apa? Satu lagi produk yang dari CRM punya itu berkaitan adalah sekarang kita menghandle digital event platform. Jadi dia sebuah sistem itu untuk ngebantuin brand itu bikin RSVP. Jadi RSVP daftar masuk ke landing page, itu kan leads tuh. Kita tangkep, terus nanti kalau memang ada kebutuhan, misalkan let's say dia itu mau connect ke event, kita ada trackernya, pakai QR code atau pakai kode unik itulah yang bisa mereka registrasi ulang. Jadi bisa check in, bisa nge-track. Termasuk kalau misalkan di dalam event itu ada banyak activity. Ada activity 1, 2, 3, 4, sampai 10 gitu misalkan, atau bahkan 50. Ini virtual activity atau offline? Bisa dua-duanya, mau virtual, mau offline, itu bisa kita track progresnya. Jadi nanti kita tahu nih, satu orang ini tuh kemana-mana aja di dalam activity kita. Siapa tahu mungkin ada brand tuh, mau event di Ancol, di Dufan, misalkan. Nah bisa ketahuan tuh, berapa banyak yang main wahana ini, berapa banyak yang main wahana ini. Oke. Nah kita ada platform itu, dan sekarang ini udah dipakai oleh beberapa brand yang kita kerjasama bareng. Terutama biasa kebanyakan buat event-event lah. Iya. Tuh, jadi berarti, CRM juga tuh. Oke. Lu kerjasama sama brand apa sama IO? Kalau untuk saat ini sih kita masih nempelnya ke brand. Brand ya? Tapi kalau ada IO yang mau, nih. boleh banget. Nih boleh banget nih. Pokoknya gua promosi aja. Ide banget. Lo bantuin lu, bantuin gua juga lah. Intinya gitu. Ide banget. Intinya gitu. Jadi memang ultimately harusnya kita sama IO ya, bro ya, basically ya. Enggak juga. Ya gua rasa tergantung opportunity bisnisnya aja sih. Iya. Tapi mungkin kalau sama IO lebih kena, tapi kita banyak kan sama brand. Enggak, kalau ya sekarang gini ya lebih enak lu langsung sama brand. Betul. Kalau sama IO dia kan sebagai jembatan antara lu sama dia. Betul. Jadi belum tentu CEO-nya tuh ngerti gitu. Kalau lu kan harus ngerti, lu pasti ya bisa pelajarin brandnya kan. Kenapa kita sama brand sih? Karena kita punya analytics tool-nya. Jadi kita kasih reporting buat manajemennya mereka itu lebih gampang sih. Iya. Karena mereka kan pasti butuh report buat bosnya, buat apanya. Kalau brand kan pasti mereka butuh ya. Kalau IO kan intinya kan yang penting kerjaan gua kelar, event gua selesai, beres, udah.
benar. Gitu. Karena IO tuh nggak ngerti flow-nya. Gitu. Betul. Dia cuma tahu ya bikin acaranya doang gitu. Betul. Bikin acara doang. Udah. Dia nggak ngerti. Ya dia nggak ngerti bisnis dari brandnya. Itu Saat dia ini. yang kurang. Ya. Emang lu harus ke brandnya langsung sih. Betul. Gitu. Lebih enakan begitu sih. Benar. Ya semoga itulah kalau ada brand-brand lagi yang nyari juga kita sih open aja intinya. Nah itu tuh. Brand. Siapa kira-kira yang lu pengen tuh? Yang pengen ya. Inceran lu dengan Inceran. produk lu yang sekarang ini. Gue saat ini tuh lagi pengen banget masuk ke Jepangan. Jadi kalau event-event yang Jepangan kayak cosplay lah apa gitu-gituan tuh kan banyak tuh yang Ava tuh. Benar. Kalau ada boleh banget. Nah itu tuh. Ini pasti ada yang nonton nih. Masih ada yang nonton. Benar. Amin. Yang Jepangan kayak apa? Maria. Yang anime gitu. Anime. deh. Maria nggak? Apa tuh? Yang Maria itu nggak? Maria apa tuh? Ozawa. Nah, enggak bro, itu mah beda. Itu hentai ya? Itu susah, itu mesti ke sononya soal eventnya. Kecuali gue dikirimin tiket ke sana nih. Nah, kita flashback lagi. Boleh. Flashback lagi. Sebelumnya kita ketemu di mana? Yang Sebelumnya perusahaan kayak apa ya? jauh dari online tuh kan? Iya, jauh dari online ya. Tapi gue nggak di dalam situnya sih bro. Gue di bagian service providernya masalahnya. Tapi memang kita kerja bareng. Service providernya? Iya, kan gue nggak di dalam jalurnya bro. Gue kan di yang kayak perusahaan joint venture-nya itu loh, yang Oh iya. Kan gue bukan di dalam jalurnya. Iya. Tapi lu ikut terlibat. Terlibat dalam proyeknya lo, bareng lu kan. Nah itu. Benar. Iya. Nah, yang kita omongin ini itu adalah cikal Message bakal. delivery. Waduh, bentar. Message delivery. Ini apa nih? Message delivery. Dari mana? Message delivery. Message delivery. Wah, ini parah nih. Ini ganggu ngebajak podcast gue nih. Udah aman bro. Ini enggak cut. Biar panjang. 12 menit ya, 12 menit. 12 menit. Nah, kita nih ngomong lagi nih soal yang bisnis jewelry. Menurut itu adalah bisnis jewelry online yang pertama ya. Pertama. Pada saat itu dia awalnya dari toko kan bro. Dari toko bro. Dari toko kecil dia punya visi. Benar-benar dia punya visi. Visi supaya dia bisa bikin jewelry itu online. Padahal pada saat itu dan sampai sekarang ini pun yang toko-toko bilang kagak bakal lah orang beli cincin atau apa kalung itu tanpa lu ngerasain dulu, pakai dulu. Sampai sekarang dia orang masih kayak ngomong kayak gitu. Padahal udah berangkat jual, masih kagak ngomong kayak gitu. Itu Tetap aneh, ya, masih tetap ya. aneh gitu. Terus banyak banget itu pada mikir jual online tuh udah jual aja udah, pajang aja, udah lu tinggal aja udah. Ya. Pantesan aja nggak laku-laku, maksudnya nggak ada yang beli gitu loh. Lu pikir cuma gitu doang? Iya. Nah itu tuh paham-paham yang gue bilang itu salah banget. Yang dulu awal aja dia ngiklan kan? Iya. Yang awalnya dia ngiklan. Dan waktu itu belum ada marketplace. Iya, betul. Belum Orang ada. beli langsung di websitenya itu, Iya. .com itu. Beli langsung Betul. di website itu tanpa marketplace. Dan sampai ada marketplace pun orang masih langsung beli situ. Biarpun dia dibuka di Topet dan segala macam ya. Orang tetap beli langsung di website itu. Jadi kalau seandainya ada yang misalnya bilang, wah website nggak bisa jualan, nah itu mesti gue pertanyain juga sih. Nah dia dari awal itu nggak jualan, belum ada marketplace malah. Marketplace yang lu bilang Topet itu juga masih Belum nyari ada. dana, iya. Iya, belum Ada, ada. udah ada. Ya? Udah ada. Tapi nggak gitu kedengeran ya? Ya, belum ada kedengeran gitu. Oke, daripada kemana-mana nih omongan itu nanti pas 2 aja. Kalau orangnya udah ada ya, udah ada. Oke, kita stop dulu. Thank you banget semuanya. Ciao. Yuk.